Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus ahli al-bilim Bapak Kiai Mahfud Muhdar yang sangat saya hormati beserta seluruh rombongan, para santri yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini pagi menjelang siang ini kita dapat bersilaturahim di mushola ini dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Para ustaz, Bapak Kiai Mahfud Muhdar, para santri yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, saya mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang atas kunjungannya, silaturahimnya bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para santri di pondok pesantren ini. Alhamdulillah kami sangat berbahagia, bersyukur atas kunjungannya ini. Cuma ini santri-santri ini mulai kemarin sudah diliburkan. Jadi makanya anak-anak putri nggak ada, sudah mulai kemarin diliburkan. Ini anak santri. Saya minta anak santri yang putra tunggu dulu di sini karena habis ngecor kemarin sore. Ini habis ngecor yang di atas tuh baru kemarin sore. Anak putri karena nggak ikut ngecor boleh pulang. Tapi anak-anak putra saya suruh sebagian di sini. Ini sebagian sudah pada pulang. Ini adalah saya suruh ngecor yang di atas sana itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang berbahagia. Sebagai santri di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, masya Allah, godaannya untuk nyantri itu betapa beratnya. Jadi menurut pandangan hemat kami itu, orang menjadi santri, mau nyantri, mau mondok pesantren, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Jadi orang bisa digerakkan, ditakdirkan oleh Allah mau ngaji, mau mondok, itu adalah anugerah teristimewa di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Coba bagaimana tidak? Sekarang ini godaannya mau nyantri, kalau santri kalau waktu ngaji tidak boleh main HP. Boleh main HP tidak kalian? Tidak boleh. Anak-anak sekarang untuk lepas daripada HP itu betapa luar biasa beratnya. Betul apa betul? Maka kalau ada orang nyantri terus kemudian ketika masih aktif, kalau libur kan boleh dibolehkan untuk main HP kan. Untuk melepaskan daripada HP itu betapa luar biasa. Maka oleh karena itu orang bisa mondo itu anugerah. Orang bisa mondo itu anugerah dari Allah yang luar biasa. Maka perlu disyukuri kalau kalian para santri masih diberi anugerah kekuatan untuk bisa mondok, ya. Maka oleh karena itu perlu disyukuri. Ini betul-betul perlu disyukuri. Sebab apa? Kenapa kok perlu disyukuri? Kenapa kok perlu disyukuri kita mondok ini? Karena hikmahnya atau memang tugas kita itu seharusnya mondok ini harus diutamakan. Saya ini terus terang saja, para santri, ya, para santri dengar apa enggak para santri? Jadi kalau ada anak, saya itu terus terang, kalau ada anak, ini kita ini umatnya Rasulullah apa tidak? Umatnya Rasulullah apa betul? Betul apa tidak? Perintahnya Rasulullah apa? Kita ini diperintahkan untuk belajar ilmu. Betul apa betul? Tapi kadang-kadang ini orang tua, kita ini orang Islam, kadang-kadang milih sepenting sekolah formal saja, tidak mau belajar ngaji. Betul apa betul? Ngaji di nomor 2 kan. Padahal nabinya Nabi Muhammad
nabinya Nabi Muhammad. Yang harus dipelajari dulu adalah hal-hal terpenting untuk kehidupan dirinya secara syariat. Katakanlah bagaimana bisa baca Al-Quran dengan benar, punya sanad mata rantai keilmuannya itu. Bagaimana dia belajar fikih, yang tahu sanadnya ya, yang tahu sanadnya fikih itu bagaimana. Bagaimana dia tahu semua ilmu hadis, Al-Quran dan semuanya, yang punya sanad. Kalau di luar betapa sangat susahnya untuk belajar. Ya, betapa sangat susahnya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah makalah seperti ini. Ada ulama mengatakan begini. Menjadi orang baik ya. Menjadi orang baik itu cukup gampang. Menjadi orang baik, kamu diam saja, enggak usah ganggu orang, enggak usah bicara orang. Pokoknya kamu diam saja, itu jadi orang baik. Kamu kelihatan menjadi orang baik. Kamu tidak usah ganggu orang segala macam. Itu kamu sudah menjadi orang baik. Pokoknya kamu jaga bicara kamu, itu menjadi orang baik. Tetapi menjadi orang bermanfaat itu butuh perjuangan. Betul apa betul? Jadi kalau menjadi orang baik saja, katakanlah anak kamu tidak usah dipondokkan, pokoknya diam-diam saja di rumah, tidak usah bicara orang, itu bisa dilihat orang baik. Ya, bisa menjadi orang, tapi menjadi orang bermanfaat itu butuh perjuangan. Sebab untuk manfaat itu butuh ilmu. Sebab untuk menjadi manfaat dari ilmunya, perilakunya, segala macam, kata-katanya, segala macam itu butuh ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Maka oleh karena itu harus dengan dan rohnya Islam. Hadirin, para santri, rohnya Islam itu adalah al-ilm. Rohnya Islam itu adalah ilmu. Sekarang ini menjadi Islam semakin dangkal Islam ketika ketika umat Islam sudah semakin menjauh dari ulama dan dari fikih. Ini jelas. Pokoknya Islam semakin dangkal ketika sangat sedikit ulama-ulama. Semakin sedikit ulama-ulama itu menunjukkan bahwasanya Islam itu semakin dangkal. Islam jangan hanya di lipstiknya saja, jangan di modenya saja, tapi Islam itu harus didasari dengan ilmu. Ya, para bintang film itu bisa berpenampilan bergaya Islam, bisa pakai imamah besar-besar, tasbihnya keliling pakai jubah. Tapi dia itu sebelumnya karena action saja, Maka jangan sampai ini terjadi. Maka kita ini bergerak, amal oke, ilmu oke. Ilmu harus bergerak, amal juga harus bergerak. Tapi juga harus bersungguh-sungguh. Yang penting bersungguh-sungguh. Jangan sampai orang punya ilmu ini menjadi penyakit juga. Penyakitnya kita umat Islam itu satu, malas untuk belajar ilmu agama, malas untuk ngaji. Ini penyakitnya. Terus penyakit yang kedua, kalau orang yang sudah punya ilmu malas untuk mengistiqomahkan, mengaplikasikan ilmunya. Ini juga penyakit. Penyakit yang kedua, santri tidak mau mengajarkan ilmunya dengan sungguh-sungguh. Saya ini terus terang menjadi ada santri ustadz kok tidak sungguh-sungguh istiqomah, lebih baik tidak usah ngajar, lebih baik dia jualan pinang. Karena itu juga merusak. Ada ustadz kok tidak sungguh-sungguh mengajarkan ilmu, itu juga merusak. Merusak apa tidak? Saya kemarin ini bercerita, Pak Ustaz, Pak Yai Mahfud. Saya ini pernah ke Malang. Kiai saya Mbah Yai Maimun, ya Allah, itu dimohon kehadirannya bukan untuk meresmikan, mau meletakkan batu pertama bangun masjid pondok pesantren, tidak. Tapi dimohon untuk kehadirannya mau meletakkan batu pertama pembuatan toko kayak semacam kayak mal-mal kecil gitu. Yang membuat itu santri sarang, namanya Mas Sofi, anaknya Pak Markum. Pak Markum itu teman saya di pondok waktu di sarang. Anaknya itu jadi pengusaha tokonya banyak, kayak sini kayak Alfamidi atau Alfamart, banyak, warungnya banyak. Itu tapi istimewanya kenapa Mbah Yai Maimun sampai mau meletakkan batu pertama pembuatan tokonya banyak. Apa? Karena Masya Allah beliau itu
karyawannya seluruhnya harus pokoknya sholat berjamaah, silih berganti. Khususnya kalau subuh semuanya wajib jamaah. Kalau yang halangan suruh duduk-duduk, nanti karena di situ ada wiridan-wiridannya. Ada wiridan roti, wiridan segala macam. Setiap Jumat mendatangkan pengajian, terus maulid, baca roti, baca pengajian, terus kemudian salah saya ini termasuk pernah disuruh ngisi pengajiannya untuk seluruh karyawannya itu tadi. Ada karyawannya, kemana karyawannya? 2 orang laki perempuan lagi pertemuan di tempat tempat pacaran gitu. Semuanya langsung drop, keluarkan dua-duanya. Loh begitu. Ini karyawan. Jadi kayak pondok pesantren, coba bayangkan. Jadi tempat bisnis saja luar biasa. Loh yang menjadi masalah ini, yang menjadi masalah jadi ustadz pondok, warga pondok tidak rajin jamaah. Loh ini aja karyawannya, karyawan toko aja rajin jamaah. Ustadz pondok tidak rajin jamaah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini penting, mengaplikasikan ilmu yang seperti ini penting. Mengaplikasikan ini keberkahan ilmu, punya ilmu kalau tidak diistiqomahkan mubadir, akan menjadikan mubadir saja. Para santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya lagi ada sebuah kisah dalam sebuah kisah dari Yaman itu diterangkan bahwa suatu ketika ada seorang wali Allah mimpi di sebuah kuburan. Itu wali Allah dikasih tunjuk semuanya orang yang dikubur, semuanya yang mendapatkan nikmat. Tapi ada satu orang yang mendapatkan siksaan terus menerus di kuburan. Terus beberapa tahun kemudian Syekh tadi dikasih nampakkan lagi ma'rifatnya, dinampakkan kasafnya, dibuka lagi oleh Allah. Ternyata yang dulu beberapa tahun yang lalu ada orang tua yang terus menerus disiksa oleh Allah. Ternyata sudah dilepas semua siksaan dan mendapatkan fasilitas kenikmatan yang luar biasa di dalam kuburannya. Ditanya, bukankah kamu dulu yang disiksa? Dia jawab, betul ya Syekh, saya dulu disiksa oleh Allah terus menerus. Bagaimana kamu diampuni oleh Allah? Apa caranya? Jawabnya beliau, saya ini waktu meninggal Syekh punya istri saya hamil. Begitu istri saya saya meninggal, anak saya waktunya mondok pesantren, katakanlah tamat SD kemudian ditaruh di pondok pesantren. Maka ketika pertama kali anak saya menghadap sama Pak Kiainya belajar Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, pada saat itu pula Allah perintahkan malaikat untuk melepas semua siksaan saya, berkah anak saya masuk pondok pesantren, ya. Berkah anak saya masuk pondok pesantren. Maka oleh karena itu kalian berbahagia, kalian harus bersyukur, kalian menjadi anak-anak yang mondok pesantren, belajar sama Pak Kiai, itu manfaatnya, bersyafaatnya kepada orang-orang tua kalian. Orang tua kalian mungkin ada kakek nenek kalian yang barangkali saat ini disiksa oleh Allah, maka akan dilepaskan siksaan berkat kalian betul-betul ikhlas di pondok pesantren. Saya mau cerita. Saya ini sekarang orangnya ini belum 100 tahun, belum 100 hari. Itu sampai anak-anaknya kebetulan belum pondok pesantren, belum ada di pondok. Kemudian saya mimpi, dia datang di gerbang sini. Ayo ngaji. Ya Allah, ini adalah semacam isyarat bahwasanya orang yang mati itu sangat susah kalau anak-anaknya jauh daripada agama, kalau anak-anaknya tidak mondok pesantren. Maka sesungguhnya bagi orang tua sesungguhnya adalah seharusnya menjadi kesadaran buat orang tua, kalau memang kalau kalian sayang sama anak-anak kalian, maka jadikanlah anak-anak kalian yang membimbing kalian orang-orang tua masuk surga, bukan menjadi anak-anak yang membimbing kalian orang tua masuk ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu ayo seneng ngaji, mumpung masyarakat, ayo seneng ngaji. Orang-orang tua harus menyadari pentingnya anak-anaknya disuruh belajar ngaji. Selanjutnya pada kesempatan ini saya
saya ini mendapatkan ijazah Hizib Bahar. Hizib Bahar itu rotib haddad kalian sudah baca. Nanti saya membaca Hizib Bahar saja ya. Kita rotib haddad Hizib Bahar. Saya mendapatkan ijazah dari Mbah Mimun. Kemarin saya mendapatkan ijazah yang dari Syekh Ali bin Ibrahim Baharmi, juga salah satu ijazah beliau yang dijazahkan kepada kami adalah rotib haddad. Ada doa lagi dari beliau kepada kalian semua, saya ijazahkan santri semua atau yang mendengar ini. Jadi caranya habis sholat membaca ini, Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 7 kali. Jadi ijazah beliau yang diamalkan ulama-ulama Yaman, Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri bihaqqi sayyidina Muhammadin 7 kali. 7 kali ya. Pokoknya habis wiridan atau ayo semuanya baca bareng-bareng. Tangan kanan menyentuh dada kiri. Jantung, di jantung kita ini kita baca bareng-bareng ya. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri bihaqqi sayyidina Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditambah dengan apa itu bi'adati kulli ma apa itu apa? Wa nafsu wa zinat arsy wa min kalimat. Kalau ditutup dengan itu juga bagus. Jadi ini ijazah boleh diamalkan, boleh dikasih tahu teman-temannya supaya apa? Supaya dadanya dikasih lapang, supaya perkaranya dimudahkan. Rabbis shrahli sadri wa yassir. Selanjutnya Hizib Bahar. Hizib Bahar itu salah satu kunci-kuncinya yang istimewa adalah ketika wasakhir lana hadzal bahra wasakhir lana hadzal bahra kama sakhartal bahra li Musa alaihi salam. Pada saat itulah kita niatkan kalau laut saja dibikin apa itu tunduk, dibikin manut sama doa ini, berkah doa ini, apalagi perkara-perkara yang kecil-kecil. Laut saja yang punya gelombang, laut saja yang punya segala macam itu bisa dibikin apa ini manut tunduk sama apa itu dikehendaki oleh Syahbal Sanasal, apalagi perkara-perkara ini. Jadi salah satu poinnya adalah wasakhir lana hadzal bahra kama sakhartal bahra li Musa alaihi salam. Satu. Terus yang berikutnya lagi ketika membaca Hamim. Hamim itu tahan napas, tarik napas, Hamim 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 7 kali, tiup kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, yang satu mengelilingi diri kita. Insya Allah dengan ini kita akan ditolak berbagai potensi balak musibah yang dari depan, kiri, depan, kanan, atas, bawah, dan yang satunya mengelilingi diri kita. Ini adalah caranya Hamim. Terus kuncinya lagi, ini adalah amalan Mbah Nafe. Ini kalau Mahfud tahu, Mbah Nafe tahu. Mbah Nafe itu mertuanya Mbah Faruk Sedan, yang terkenal Singone Sedan. Singone Sedan itu beliau itu masyhur. Yang pernah suatu ketika itu beliau itu gendut banget. Kalau mau naik taksi dari Lasem, cerita ini, dari Lasem mau ke Sedan, itu maunya cari yang di depan, karena di depan sendiri. Beliau tidak mau kalau di belakang karena terlalu depan karena gendut. Wah, ada. Ayo masuk. Kalau di belakang saya enggak mau. Depan orang, maka beliau jalan lagi, cari taksi yang depan kosong. Maka kemudian itu ada yang ngomel. Jadi kondektur kernet itu kami ngomong-ngomong disentuh sama beliau begini, kaku sampai berjam-jam. Beliau pulang naik
taksi, akhirnya polisi datang ke rumah beliau. Mbah Yai minta tolong, orangnya yang sampai sentuh kaku nggak bisa bergerak, jadi patung kaku nggak bisa digerakkan sama sekali. Coba kamu ngomong apa? Ini diantaranya amal beliau adalah hizib bahar. Amalannya beliau hizib bahar. Dan saya juga mengamalkan itu. Caranya adalah, jadi kalau mau jalan-jalan, kalau tidak membaca hizib bahar semuanya, maka cukup Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakahaitaruna yasin safuna kafaya aisyat kifayatuna hamim ain sinrahim mayatuna qafal quran wiqayatuna fasayaqwi kahmala fasayaqwi. Itu diulangi seikhlasnya. Pokoknya sehari semalam kalau bisa diulangi di tempat ini. Mau jalan cukup di situ aja. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim mungkin 3 kali mau jalan, terus ditambah lagi sitrul arsi masbulun alaina wa ainallahu naturut ila bi haulillah la yuqdaru alaina wallahu min wara'ihim barakatuh fallahu khairan hamdan fallahu. Itu dibaca seikhlasnya. Kalau saya sih semoga saja bisa istiqomah Bismillahirrahmanirrahim 100 kali dalam sehari semalam. Ya, terus sitrul arsi 100 kali dalam sehari semalam. Jadi kalau mau jalan yang dibaca itu, atau sampai naik motor, naik mobil, yang dibaca itu, paham ya? Adik-adik paham? Yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini berada di Papua, berdoa semoga dengan doa ini kita, kawasan kita ini semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa taala. Syaikhna syadri ismail hadrati Syaikhna Syekh Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta Rabbi ya Alimka hasbi wa ni'ma Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansur man tasa'al al-azrahim. Nas'aluka 'ala isma fil harakat wa sakanat al-kalimat al-iradat wal hadrat min asy-syukuk wa zunun Allahumma sadr al-qulub an mutawalat al-ghuyub faqad al-qulub nuzul zilzalan sadida wa idza qulu al-munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura fasabbitna wansurna sakhir lana هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال الحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسلام مسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا بحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيد ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا راحة طيبة كما هي في علمك وانصرنا عليهم من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة مع السلام وعلى في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلام وعلى في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا خليفة أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجي إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وانصتوا مضي ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز رحيم لتنذر قوما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا شاهد الوجوه وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين التقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 قوم الأمر وجعلنا نصر فلا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قابل التوب قابل التوب شديد الطول لا إله إلا هو المسير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقنا كافا يا عين صد كفايتنا
حاميم عين سين قاف حمايتنا وسيكفيكهم الله واسع عليم وسيكفيكهم الله واسع عليم وسيكفيكهم الله واسع عليم ستر العرش مسؤول علينا وعين الله نادرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير الحوض ارحم الراحمين والله خير الحوض ارحم الراحمين والله خير الحوض ارحم الراحمين إنه ولي الله نزل داود الصالحين إنه ولي الله نزل داود الصالحين إنه ولي الله نزل داود حسبي الله لا إله إلا الله توكلت وهو رب العظيم حسبي الله لا إله إلا الله توكلت وهو رب العظيم حسبي الله لا إله إلا الله توكلت بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض لا في السماء وهو العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض لا في السماء وهو العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه في الأرض لا في السماء أعوذ بكلمة تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة تامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Baca satu bawahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aikiz qulubal ulama wal muslimin من نوم غفلة معلمك واهدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم يا حي يا قيوم أحيي جميعنا جميعا نحضر العلماء حياة طيبة إلى يوم القيامة بركة ولم حياة طيبة واجعل عافية من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات العلم يشكرون وارزقهم قوة غالبة على كل باطل وظالم وفاحش ومشين علم تقول على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا. هذا خلق الله نفسه وسلم. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.